Pak Kasub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, MAG, yang saya hormati narasumber kita, Bapak Yai Dr. Solihun, MSy, ARK Jawa Tengah, dan ini juga kita kehadiran Bapak Kasub Tim Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam, Bapak Heru Susanto, dan panitia Depart yang saya hormati, kepada peserta seminar Depart yang saya hormati dan berbahagia. Sholawat beriring salam, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Segala puji dan syukur dan tak lupa kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Depart Reborn itu yang sangat penting ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dan usaha kita dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian mungkin ini saya coba untuk membahas izinkan saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aimatul Azizah, saya ARK dari Lampung. Malam pembahasan pada malam hari ini saya rasa itu sangat menarik karena membahas sebuah topik yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu rahmatan lil alamin, relevansinya dengan keberagaman umat beragama di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita bahas mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari suku, budaya maupun agama. Dalam keberagaman tersebut, kita dihadapkan pada tantangan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Konsep rahmatan lil alamin itu yang berarti rahmat bagi seluruh alam merupakan bentuk ajaran dalam Islam, bahkan itu merupakan ajaran utama dalam Islam yang menekankan akan pentingnya sikap kasih sayang, sikap toleransi, dan saling menghormati antara umat manusia. Di sini mungkin dari segi konsep rahmatan lil alamin sebagai pemantik atau sebagai penyemangat kita untuk membahas pendahuluan daripada tema kita, topik kita pada malam hari ini. Mungkin kita dapat mendengarkan pengantar dari Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik. Kepada Bapak Kasubdit, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf gelap-gelapan ini, jadi masih di kendaraan. Oh gitu ya. Eh, jadi saya sedang berada di di Pulau Sumatera ini, dekat dengan moderator. Oh gitu. Shalom buat kawan-kawan yang dari Kristen dan juga Katolik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
buat semuanya. Yang saya hormati Bang Hersus, ini alhamdulillah bisa hadir kemarin apa mengira jadwalnya kemarin, jadi sekarang alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan bisa terus menyertai kawan-kawannya ini, para para PAI, para penyuluh agama Islam dari seantero Nusantara. Ini biasanya biasanya apa kuota Zoom yang 100 ini biasanya penuh Bang Ersus, beberapa beberapa tema. Mungkin sekarang teman-teman ada yang persiapan CAT, ada yang persiapan CPNS, ada yang apa Masih ada yang persiapan, CAT, Pak. Masih per- ada yang CAT. iya, ada yang persiapan Natalan juga kan. Jadi ya mungkin peserta Zoom kali ini mungkin agak agak berkurang. Eh, terima kasih moderator Mbak Imatul Aziza, terus juga yang terutama adalah narasumber Pak Dr. Solihun, ARK dari Jawa Tengah. Terima kasih atas kesediaannya untuk Terima kasih juga. menjadi narasumber dan juga moderator dalam kesempatan depak yang ke berapa ini? 9 atau 10 ya? 10. 10 10. kayaknya. Yang ke-10, alhamdulillah kita masih istiqomah untuk terus melaksanakan depak ini. Ya mudah-mudahan kalau kata orang Sunda itu sasieureun sabeunyereun, apa susah itu bahasa Sopengnya itu susah juga, itu bahasa Bonenya agak susah cari padanannya itu. Hmm. Oke. eh Ya mudah-mudahan ada yang kemudian dari materi-materi yang pernah disampaikan dalam diskusi depak ini, ada yang kemudian bermanfaat bagi pengembangan wawasan teman-teman penyuluh dan juga penghulu, karena aktor resolusi konflik ini penyuluh dan juga penghulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Eh, Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh moderator, ini ini tema yang penting, rahmatan lil alamin, dalam konteks keberagaman umat manusia dan juga keberagaman bangsa Indonesia. Ini seringkali kan frasa rahmatan lil alamin itu kemudian menjadi frasa andalan gitu ya. Jadi frasa andalan bagi umat Islam, para para tokoh, para kiai, para ulama, juga para pejabat ketika berbicara tentang agama sebagai rahmat, agama sebagai sebagai sumber yang mendorong atau yang memotivasi terwujudnya kedamaian serta tersebarnya kasih sayang di antara sama manusia. Frasa inilah yang kemudian sering digunakan juga ketika berbicara tentang menangkal terorisme dan lain-lain. Itu ya frasa ini pula yang kemudian sering digunakan. Tapi kerap kali itu menjadi backlash gitu ya. Ketika misalnya ada banyak peristiwa kekerasan, ada peristiwa-peristiwa yang intoleran, misalnya ketika Islam menjadi mayoritas, itu misalnya ya kelompok minoritas kemudian mendapatkan persekusi atau perlakuan yang diskriminatif dan lain-lain misalnya, sehingga mereka mempertanyakan, katanya rahmatan lil alamin tapi gitu aja marah, gitu aja pakai kekerasan, terus nggak ada eh, tasamuhnya, nggak ada toleransinya dan seterusnya gitu. Jadi ini menjadi frasa yang krusial dalam kehidupan kita sebagai eh, umat dan juga sebagai manusia. Mudah-mudahan apa yang kemudian akan dibahas kita bisa memberi pencerahan tentang bagaimana sih konsep sesungguhnya dari rahmatan lil alamin ini, dan bagaimana menempatkannya dalam konteks relasi antar umat beragama dan juga antar kelompok-kelompok manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ya tidak banyak berpanjang kata, kami berterima kasih kepada moderator dan juga eh, narasumber
atas kesediaannya dan kami persilahkan untuk melanjutkan diskusi ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasubdit atas pengantarnya untuk membuka Depart ke-10 pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan dari narasumber, kita perkenalkan dulu narasumber pada malam hari ini, Bapak. Saya perkenalkan bahwa narasumber pada topik malam hari ini, Rahmatan lil Alamin, relevansinya dengan keberagaman umat beragama di Indonesia, Bapak Dr. Solihun MSy. Beliau lahir pada tanggal 8 Juli 1970. Riwayat pendidikan beliau SD di Cilacap tahun 1984, MTS di pesantren 1987, Madrasah Aliyah di pesantren 1990, S1 di Sunan Kalijaga, Jogja pada tahun 1995, S2 di Stein Purwokerto tahun 2015, kemudian melanjutkan studi di S3 di UIN Seizu Purwokerto pada tahun 2023. Beliau terangkat PNS pada tahun 2001 dan pada saat ini memiliki pangkat 4C. Nama istri beliau Ibu Karsmi SHI. Beliau memiliki anak yang pertama Faza Sarjana Dakwah, kemudian Hanan Al-Hafiz. Di samping sebagai penyuluh agama Islam, beliau juga sebagai dosen swasta pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Kebumen. Jadi masa kerja beliau itu 24 tahun, tidak diragukan lagi dalam keilmuan beliau untuk menyampaikan pada malam hari ini topik Rahmatan lil Alamin, relevansinya dengan keberagamaan umat beragama di Indonesia. Kemudian setelah saya memperkenalkan biodata dari narasumber, maka kita dengarkan baik-baik penjelasan beliau. Kami beri waktu 30 menit Pak Doktor untuk menjelaskan topik pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubdit Bina Paham, Pak Dedi, dan juga Bapak Katim Evaluasi PAI dulu Bapak Hermas tadi apa ya lupa. Heru Susanto. Iya. Heru Susanto. Iya, Hersus. Okay. Singkat itu ya Hersus. Alias Yang Muhammad Salah. saya hormati juga. Alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan malam hari ini, khususnya saya dari Jawa Tengah ini bisa dihubungkan dengan kawan-kawan se-Nusantara, dan al-akhos tentunya adalah Bapak Dedi yang berada di Kasubdit Bina Paham di Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Saya bangga sekali bisa ikut sertakan di dalam depak ini untuk saya dengan topik Rahmatan lil Alamin, relevansinya dengan
keberagaman umat beragama di Indonesia. Ini adalah merupakan disertasi saya di studi Islam UIN Saezu Purwokerto karena terkait sebetulnya tuntutan tadinya karena sudah menjadi penyuluh yang sudah 4B mau ke 4C sehingga tuntutan harus banyak menulis, kemudian kuliah di Islam dan akhirnya menulis tentang rahmatan lil alamin. Relevansinya dengan keberagaman umat beragama di Indonesia yang saat itu memang sudah mulai ramai dibincangkan tentang masalah moderasi beragama. Tadi sempat disinggung pula oleh Pak Dedi tentang bagaimana rahmatan lil alamin utamanya ketika dia harus berdampingan dengan umat beragama yang lain. Baik, bahwa rahmatan lil alamin kalau di dalam Al-Quran merupakan satu risalah Islam yang itu diambil dari kata-kata wama arsalnaka. Jadi ada arsalnaka kemudian lahirlah apa yang disebut dengan risalah. Nah, ini ketika risalah sebetulnya bicara tentang risalah adalah mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi semuanya itu membutuhkan apa yang disebut dengan risalah. Caranya adalah Imam Ghazali juga yang lain bahwa eh, rahmah atau risalah rahmat talil alamin itu yaitu hifdzul pemeliharaan akal, hifdzul mal terkait dengan disertasi ini lebih menekankan pada aspek hifdzuddin yaitu pemeliharaan terhadap agama sehingga agama masing-masing eh, 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 bisa dilaksanakan baik Islam maupun non-Muslim. Itu kalau dalam konteks keberagaman di Indonesia akan mencakup diantaranya adalah tentang kesetaraan, yaitu di Indonesia antara Muslim dan non-Muslim adalah setara sehingga kemudian bagaimana seperti juga disampaikan oleh Bapak Menteri Agama pelaksanaan Natal yang akan datang bisa bisa berjalan lancar. Kemudian ada berlaku adil, kemudian ada moderat, tidak zalim, berlomba-lomba dalam kebajikan dan bineka tunggal ika. Kemudian yang selanjutnya bahwa implementasi nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu di dunia berkembang 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah integralistik. Paham ini satu pemikiran bahwa apa yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerjemah Al-Quran dalam kehidupan sudahlah cukup sehingga generasi sesudahnya tidak tinggal memakai saja dan tidak perlu melakukan pembaruan. Ini yang kemudian sering kita temukan di dalam masyarakat sebagai kelompok salafiyah yang itu sudah punya apa yang ada dari kanjeng Nabi itu tinggal melaksanakan saja. Kemudian ada sekularistik, yaitu sebuah doktrin eh, kesadaran yang meluhurkan prinsip kekinian atau eh, memisahkan di antara eh, agama dan dunia. Kemudian yang ketiga simbiotik itu aspek moral dalam kehidupan sehari-hari dan bahwa agama memerlukan negara untuk mengembangkan negara juga butuh agama untuk itu untuk tuntutan etika dan moral. Kemudian selanjutnya adalah bahwa rahmatan lil alamin kemudian menjelma sebagai satu kalimatun sawa di Indonesia karena itu adalah gampangnya sebut saja adalah Pancasila yang merupakan titik temu dari agama-agama yang ada di Indonesia, di mana eh, perlu memantapkan kepada kaum milenial juga akan adanya Pancasila sebagai dasar negara, perlu menjadikan rahmatan lil alamin bahkan menjadi kurikulum nasional.
Kemudian yang selanjutnya, rahmatan lil alamin juga relevan dengan keberagaman umat beragama yang jiwanya tampak pada Pancasila itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang indikatornya adanya keraman, ada damaian, kalaupun terdapat satu konflik masalah dapatlah diselesaikan atau dikendalikan. Dan kita alhamdulillah termasuk leluhur-leluhur kita telah menaruh atau meletakkan dasar-dasar kegotong royongan, kemudian kalau di masyarakat umum di desa-desa ini adanya kenduri. Ini ternyata kenduri ini satu yang luar biasa karena di dalam kenduri itulah ada makanan bersama yang dimakan secara beramai-ramai di situ yang itu juga bisa menjadi perekat antar umat beragama sehingga ketika ada di dalam masyarakat berdampingan maka mereka bisa makan bersama melalui kenduri itu. Jadi kenduri bukan saja yang Islam saja yang diundang, tetapi yang non-Muslim pun ikut diundang. Di sini ternyata bisa untuk mencairkan suasana yang tadinya misalnya ada rasa-rasa yang tidak enak, kemudian cair di eh, momen kenduri itu. Juga adalah di masyarakat kita sudah terbiasa sekali adanya misalnya eh, kerja bakti, di mana tidak saja yang bekerja adalah orang-orang Islam saja, tapi bergabung di situ Muslim, non-Muslim, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, termasuk yang EU Muhammadiyah di lokasi tertentu di situ, kalau istilah Jawa itu tumplek-blek ya, kemudian merampungkan, menyelesaikan satu masalah bersama ya di dalam eh, anu, kerja bakti tersebut. Kemudian yang selanjutnya bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bertanah air juga terangkum dalam Pancasila khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2. Dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini ternyata yang bisa diterima semuanya oleh seluruh adalah karena dasar yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini kalau dalam Islam misalnya dipahami sebagai kul huwallahu ahad misalnya di yang lain pun adalah sama berketuhanan. Di semua baik Islam maupun non-Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Ini ya, bainana wa bainakum. Satu kalimat yang sama di antara kami warga bangsa ini antara kita bersama itu apa Allah ta'budu illallah untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa dan ini adalah ada di dalam UUD 45 kita di pasal 29 ayat 1. Kemudian juga disebutkan bahwa negara melindungi kebebasan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pemerintah juga berusaha merawat keberagaman umat beragama ini dengan proyek pembinaan umat beragama intern umat beragama, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen. Ada kerukunan antar umat beragama, Islam tentang nikah umpamanya tidak boleh meskipun di dalam Islam banyak kajian-kajian fikih yang beragam tetapi tidak boleh kemudian berkonflik dengan pemerintah tetap harus rukun dengan pemerintah itu.
Kemudian sebagai turunannya dari pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu adanya surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1969 tentang pelaksanaan tugas penyelenggara negara dalam mengamankan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah oleh pemeluknya. Juga peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 pula tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah hubungannya dengan kerukunan pemeluk agama dan pendirian tempat ibadah. Sehingga meskipun Islam adalah mayoritas, tetapi eh, tidak kemudian kalau istilah Jawanya itu adigang adigung merasa dirinya kuat sendiri, tetapi kemudian malah justru supportnya itu bagaimana melahirkan satu undang-undang, satu aturan-aturan yang justru kemudian melindungi bersama, yaitu dengan kemudian adanya lahirnya satu aturan di mana ketika pendirian tempat ibadah maka harus ada 90 yang setuju dan ada 60 eh, calon pengguna. Ini mohon kalau nanti keliru dibetulkan. Tapi bahwa itu merupakan satu produk yang bisa untuk menjadi tolak ukur bahwa apapun apa eh, rumah ibadatnya bisa didirikan sejauh memenuhi aturan-aturan itu. Ini rahmahnya di sini ini. Kemudian juga peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 pasal 13 bahwa disebutkan pendirian rumah ibadah dilandaskan pada keperluan nyata dan berlandaskan komposisi rumah penduduk yang bersangkutan. Pendirian rumah ibadah dilaksanakan dengan tetap menjaga kerukunan pemeluk agama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban, serta menaati undang-undang. Ayat 3, dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan pemeluk agama di wilayah desa tidak terpenuhi, pertumbangan jumlah penduduk dipakai batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi. Kemudian adalah juga peraturan Presiden nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 perihal penistaan agama. Dan ini semua sebentar kita break dulu ada.
Baik, kita lanjutkan. Peraturan Presiden nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 perihal penistaan agama. Kemudian keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran dan bantuan luar negeri tentang kelembagaan keagamaan, serta surat edaran Menteri Agama nomor 5 itu belum lama ini tentang penggunaan pengeras suara. Jadi meskipun Islam mayoritas juga tidak kemudian semaunya, tetapi pengeras suara juga diatur supaya tidak berbeg lingkungannya. Kemudian keputusan Menteri Agama tentang wadah musyawarah umat beragama, giliran di dalam hubungan umat beragama. Ini adalah terkait dengan rahmatan lil alamin, relevansinya dengan umat beragama, keberagaman umat beragama di Indonesia, bahwa di situ disepakati bersama ada kalimatun sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ada kalimat yang sama di antara kami para penganut agama ini adalah untuk tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu ada di Pancasila sila pertama dan juga ada di UUD 45 ayat 29 ayat pertama turun-turunannya tadi, semua itu adalah di dalam rangka untuk memayungi keberagaman dan kebinekaan umat beragama di Indonesia. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, nanti akan dibahas tentunya oleh teman-teman semua yang tentunya juga menyimak apa yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Monggo untuk Mbak Ayu. Terima kasih pada Bapak narasumber. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ya Pak. Monggo ya. Siapa yang ada yang mau ditanyakan bisa raise hand. Sini ada Pak Malik Ibrahim. Atau bisa menjawab pertanyaan dari chat room dulu, Pak. Boleh ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Bapak Mifrohul Hamami dari Kudus. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya mengucapkan salam non-muslim dan mengucapkan selamat Natal dalam perspektif Islam. Mungkin bisa dikaitkan dengan rahmatan lil alaminnya sendiri itu ya Pak Dokter ya. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Itu saya kira merupakan satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan, dimunculkan ketika menjelang Natal ya. Dan keputusan hukumnya memang dulu pernah itu diharamkan. Tapi terus kemudian pernah juga akhir-akhir kemarin itu ketika Pak Wapres jabat Kiai Ma'ruf Amin adalah tidak dimasalahkan. Tetapi ketika kita merujuk ya pada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwa kita tidak dilarang kepada mereka untuk berbuat baik selama mereka tidak membunuh kepada kita dan juga tidak mengeluarkan secara paksa dari rumah kita. Juga adalah bahwa ada wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bahwa salam itu disampaikan kepada aku Nabi Isa kalau dalam Quran itu pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan. Kalau menurut ayat ini sebetulnya ucapan selamat untuk kelahiran bagi Nabi Isa hal yang biasa, ya. Hanya kemudian ketika di situ ada pembedaan mana Nabi Isa dan mana Yesus,
Ini kata Roma Irama ya. Kalau kepada Yesus, ya tentunya kemudian menjadi tidak tepat atau tidak sepadan dengan yang dimaui Quran. Nah, kalau yang dimaui Quran adalah wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam disampaikan kepada saya, pada kami, Nabi Isa, pada hari kami dilahirkan. Berarti Natal. Natal itu berarti kalau begitu biasa karena Al-Quran juga menyebutkan kayak gitu itu. Ada salam kepada Nabi Isa pada hari dilahirkan, pada hari beliau meninggal dan pada hari bangkit itu. Jadi ini kalau melihat ayat ini adalah boleh tentunya begitu. Terima kasih atas responnya. Baik, mungkin selanjutnya Pak Malik Ibrahim dari KUA Ya. Pertanahan. Pak, bisa Ya boleh Pak. Di unmute Pak. Ya, silakan Pak Malik dinyalakan mikrofonnya, Pak Malik. Tadi sudah raise hand itu. Monggo paling yang lain dulu, monggo. Ini lagi mencari nih. Yang lain dulu. Ya, ini mikrofonnya udah nyala nih Pak Malik, silakan. Ya, ya untuk tadi saya masih mengikuti terus dan untuk sementara memang belum ada ya untuk pertanyaan. Nanti sambil mengikuti lagi, Mbak, nanti ada muncul bayangan untuk pertanyaan lagi. Ya, paling itu, Pak. Oh iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Malik di Pertanahan. Iya, ya oke. Mungkin yang lain atau mungkin dari Pak Kasubtim untuk menambahkan terkait Rahmatan lil Alamin sendiri, atau Bang Naif bisa menambahkan? Lanjut Mbak, lanjut. Itu masih ada pertanyaan di kolom chat, ada berapa lagi? Oh iya, siap. Nah, ini saya bacakan yang dari kolom chat. Ya. Dari sebentar. Banyak ternyata. Banyak yang dari bagaimana hukumnya memilih pemimpin non-muslim di tengah mayoritas muslim, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang muslim. Silakan Pak Dokter. Bagaimana memilih hukumnya memilih pemimpin non-muslim di tengah mayoritas muslim, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang muslim. Baik, terima kasih. Ya. Wah, ini rada-rada sulit ini. Tetapi ketika kita merujuk memang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ada ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina orang-orang yang beriman, mungkin dimaksudnya adalah Islam ya. Itu mau ambil mereka itu dari selain dari orang-orang kafir lah. Ini kalau di sini disebutkan la tatakhidul kafirin ya. Kamu jangan mengambil orang kafir. Kalau kafir dalam pengertian Gus Dur ini adalah ateis. Jadi bukan orang yang beragama. Tapi kalau di Indonesia adalah mereka orang-orang yang beragama. Baik bagi non-muslim, baik Kristen, Hindu, Buddha adalah mereka ahli kitab, itu bukan kafirin. Yang dikafirin di situ dalam ayat ini adalah orang ateis yang tidak beragama. Kalau merujuk pada bahwa mereka itu bukan
orang kafir tetapi orang ahli kitab, maka boleh-boleh saja untuk menjadikan kita sebagai pemimpin di mayoritas Muslim. Maksudnya begini, jadi kadang-kadang memang untuk soal politik itu ya. Jadi kita misalnya umat Islam di sebuah kabupaten memang mayoritas. Tapi kalau sudah bicara eh, keseluruhan dari para calon-calon pemilih adalah akan yang dominan itu yang jadi adalah yang dari non-Muslim misalnya. Nah, ketika kita terus kemudian tidak memilih mereka juga, maka kita juga tidak bisa titip tentang misi-misi atau spirit yang ada di agama kita untuk menjadi peraturan, perda atau apalah yang berlaku kemudian ditetapkan setelah pimpinan itu terpilih. Sehingga kalau kita misalnya mugemi terhadap apa yang yakini oleh kita, malah kemudian menjadi kalah dan tidak bisa titip pesan kalau tidak kalah itu. Tapi kalau kemudian ikut yang ramai, bisa jadi menang dan bisa untuk titip pesan apa-apa yang bisa kemudian menyejahterakan secara sosial. Kiranya begitu kira-kira. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh, terima kasih Pak Dokter, Pak narasumber. Ternyata ini banyak sekali yang pertanyaan dari kolom chat daripada untuk raise hand. Ya. Mungkin bisa kita tanyakan di sini ya Pak narasumber. Ya. Dari Nur Aini KUA Mojosongo Boyolali, katanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi mengapa sering muncul tuduhan bahwa umat Islam telah melakukan terorisme yang mengatasnamakan Islam? Monggo Pak Yai. Ya. Jadi rahmatan lil alamin ini memang satu term indah yang diperebutkan oleh banyak kalangan. Dan dalam merespon rahmah ini juga aktualisasinya bermacam-macam. Ada yang secara kencang memegangi tadi yang saya sebutkan sebagai integralistik, apa yang sudah digagas oleh Nabi saat itu adalah sudah final dan kita tinggal melaksanakannya. Sehingga sesuatu yang bertentangan yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan isi dari ajaran, maka kemudian dikonfrontasi dan bisa jadi timbul anarkis. Ini mereka juga berpegang bahwa kami rahmatan lil alamin. Tapi ada pula yang rahmatan dalam arti sebagai pendamping ya, pendamping dari tradisi berkembang, sehingga lebih mengayomi atau ya namanya pendamping menjadi seperti pamong itulah. Karena pamong sehingga bisa al-hukmu yaduru ma'illatih wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu bisa berjalan seiring dengan ilat, dengan sebab. Sehingga kemudian tidak kaku dan ini adalah yang dipegangi oleh kebanyakan dari umat di Indonesia adalah yang semacam ini, maksudnya yang bisa mendampingi. Ini juga rahmat. Sehingga tadi saya sampaikan di awal bahwa kata rahmatan lil alamin ini memang telah diperebutkan oleh banyak kalangan dan masing-masing menyatakan bahwa kami ini rahmat.
tetapi bahwa tidak kesepahaman karena masing-masing kelompok itu telah besar dengan pemahaman dan tradisi mereka masing-masing. Jadi apa yang mereka biasakan dari kecil tentang sesuatu hal akan menjadi sebuah jiwa yang itu juga menyatakan dirinya rahmah. Kemudian ada yang sudah dilatih pula di dalam kebinekaan. Mikrofonnya dinyalakan Pak G. Mikrofonnya. Bang Munawar, mikrofon. Ya, jadi memang rahmat lil alamin itu diperebutkan oleh banyak kalangan ya, yang masing-masing daripada kalangan itu juga merasa dirinya rahmah. Meskipun itu berasal dari Al-Quran, tetapi kemudian setelah Al-Quran ini berkembang di bumi, ditangkap oleh masing-masing kelompok, dan ada yang kemudian melaksanakannya dari mulai dari kecil sampai dengan dewasa, kemudian menangkapnya sebagai itu sudah eh, berasal dari Rasul, sehingga sesuatu yang tidak pas dengan apa yang ada di kitab, mereka menyatakan bahwa itu adalah pertentangan dan lain sebagainya, harus dihancurkan misalnya. Ini juga mereka menyebutnya sebagai rahmah. Tetapi ada pula yang kemudian mendampingi dari budaya-budaya yang ada, karena mendampingi, maka kemudian juga seperti pamong, eh, lebih mengayomi, kemudian juga kalaupun misalnya harus menegur juga dengan teguran yang rahmah. Dan ini juga mereka nyebutnya sebagai rahmah. Jadi kata rahmah ini memang sudah diperebutkan oleh banyak dari umat Islam di dunia. Kalau di Indonesia ya paling tidak ada tadi ada integralistik, ada sekularistik, dan ada simbiotik. Nah, simbiotik ini adalah yang bagaimana kemudian rahmah ini bisa mendampingi kehidupan keberagaman yang menjadi dasar-dasar etik bagi kehidupan sosial politik di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Jadi lahirlah kemudian apa yang disebut dengan Pancasila itu menjadi pendamping bagi kita semua umat beragama dengan segala majmukannya, dan itu sudah maksimal rahmah ya, sudah menjadi maksimal rahmah. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Terima kasih. Ini ada Kak Munawar dari W kanan udah raise hand. Mungkin kita beri kesempatan untuk penanya langsung ya. Silakan Pak Munawar dari Lampung. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi cukup menarik Pak Yai terkait dengan konsep rahmatan lil alamin. Secara etis tentunya kita juga tidak bisa memperdebatkan konsep tersebut. Tetapi ada satu hal yang saya sendiri juga masih mengganjal. Sesungguhnya konsep ini kan konsep yang sudah diturunkan, sudah sebagai posisi yang sudah positif untuk semua kalangan manusia, khususnya umat Muslim. Tetapi ketika kita melihat perkembangan ataupun kemajuan peradaban sekarang, menurut Pak Yai ini kira-kira adakah dengan ketika kita melihat realitas yang terjadi di dunia kita ini. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk dalam konteks Indonesia, konsep rahmatan lil alamin ini tentunya objektifnya dia akan membawa kehidupan yang normal, kehidupan yang memiliki banyak nilai etis, kemaslahatan dan lain sebagainya. Tetapi
sekali lagi, pada fakta yang kita hadapi saat ini, tentu ada degradasi moral, kemudian kerusakan, dan lain sebagainya. Nah, apakah kira-kira menurut Pak Yai ini juga ada pengaruhnya dengan terpecahnya golongan yang mungkin 71 atau 73 itu Pak Yai? Siapa tahu Pak Yai menemukan ada korelasinya terkait dengan perkembangan akhir-akhir ini mengenai degradasi moral dan lain sebagainya ketika memaknai dengan konsep rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Ya, juga baik. pertanyaannya. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak Yai. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, rahmatan lil alamin itu tidak bisa bantah lagi. Itu memang sudah teori yang memang sudah sempurna lah. Tapi faktanya ada degradasi moral, ada nilai-nilai yang tergerus di dalamnya. Monggo Pak Yai. Atau sekaligus Ya, dengan pertanyaan kedua, terdapat degradasi moral, apakah degradasi moral itu ada pengaruhnya dengan perpecahan yang ada? Monggo Pak Yai. ya terima kasih. Jadi kalau manusia itu kan memang ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada yang dimensi untuk menjadi lupa fa'alhamaha. Tapi juga ada dimensi yang wattaqwaha. Di mana dimensi fa'alhamaha ini juga bisa terpengaruh dari eh, banyak. Kalau sekarang ini media sosial, kemudian elektronik, ya, itu syarat sekali bisa mempengaruhi terhadap tumbuh kembang dari kepribadian seseorang. Jadi seseorang mungkin bisa mereka menemukan eh, ajaran-ajaran yang ekstrim, misalnya melalui medsos. Bisa dari itu berarti termasuk juga dari ajaran yang pecah di 73 golongan misalnya. Salah satu yang mereka ikuti. Contoh misalnya term tentang kehalalan membunuh orang yang beda agama. Karena ada sebuah paham itu di eh, Khawarij ya. Jadi kalau yang beda itu kalau sudah berdosa besar misalnya terus kemudian banyak maksiatnya itu halal untuk dibunuh. Ini kan paham yang dari 73 golongan tadi. Salah satunya adalah paham yang semacam itu. Jadi memang untuk bisa selamat untuk di dunia sekarang ini harus mencari satu ajaran, paham yang eh, paling tidak tertuntun ya. Kembali kepada ajaran yang tertuntun kalau di Kementerian Agama, meskipun dulu pernah diributkan adalah bagaimana kita ngaji kepada Ustadz Kiai yang tersertifikasi, ada sertifikasinya. Dan sebetulnya kalau masyarakat umum mau secara umum itu sudah di SK-kan kepada mereka penyuluh agama. Karena penyuluh agama ini adalah yang selalu terdidik dan selalu terkontrol oleh eh, lembaga pembinanya. Sehingga ketika melenceng misalnya, dia akan teringatkan oleh pembinanya. Ini adalah di dalam eh, kerangka besar bagaimana kehidupan sekarang ini memang banyak sekali yang mempengaruhi diantaranya adalah paham-paham semacam itu. Ini kalau kita belajar dari PKI ya, bahwa PKI itu tidak akan secara semangat tidak akan hancur dari bumi Nusantara ini karena sifatnya bisa saja Latin. Demikian pula ajaran-ajaran seperti Khawarij, seperti Murji'ah itu juga tidak uh, bisa habis dari bumi ini karena
dipahami oleh umat yang secara turun-temurun juga mereka anak turunannya akan juga melanjutkan apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu itu sehingga terus saja berkembang. Dan ini menjadi tentunya merupakan tantangan juga bagi kita semuanya para penyuluh agama ya di Nusantara ini. Terima kasih. Saya kira begitu itu Mbak Aim. Terima kasih banyak Pak Yai. Oke. Pak Munawar gimana? Apa ada tanggapan atau? Ya, siap. Terima kasih sudah masuk. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Terima kasih juga dari pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Atau kita bisa bacakan di kolom chat? Ya. Dari Pak Imam Mawardi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, minta penjelasan tentang konsep rahmatan lil alamin beragama dalam contoh keislaman dengan non-muslim yang bisa diterapkan untuk masyarakat. Itu bagaimana Pak Yai? Ya, terima kasih. Tadi juga saya sebutkan itu bahwa la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi kamu sekalian tidak dilarang oleh Gusti Allah untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka non-muslim selama mereka tidak membunuh dan tidak mengeluarkan secara paksa dari rumah kamu. Jadi ini berarti selama mereka tidak membunuh, selama mereka tidak mengeluarkan secara paksa, kalau istilah kerennya mungkin mendeportasi itu. Maka kita disuruh oleh Gusti Allah, paling tidak dilarang oleh Gusti Allah untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu berbuat balik pada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ini tetap, nah, samping pula ada satu ayat yang kita semuanya pada hafal, ada lakum dinukum waliyadin. Di dalam pelaksanaan konteks agama, maka jelas bahwa itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sehingga dalam konteks ini sebetulnya orang bisa-bisa saja misalnya yang muslim jaga parkiran Natal untuk pelaksanaan ibadah tetangganya yang Kristen misalnya. Kan kita tidak ikut beribadah Natalannya. Karena di situ sudah ada jelas bahwa lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Tetapi kan boleh kemudian untuk melaksanakan bersama bahwa itu pelaksanaan harus damai, kemudian harus lancar bagi mereka. Nah, berdasarkan survei yang saya lakukan ketika penyelesaian disertasi ini, di sebagian yang saya datangi untuk non-muslim, mereka sebetulnya ada rasa ingin juga kepengen ikut, misalnya pas lagi Lebaran ya khususnya, itu adalah perlu banyak sekali misalnya tukang parkir. Ketika misalnya sholat di lapangan, di alun-alun, itu perlu sekali banyak tukang parkir yang justru jadi butuh dengan umat lain yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Misalnya orang-orang Kristen. Hanya saja memang mereka ada rasa bahwa eh, tidak enak dan apa namanya, mbok diarani kalau istilah Jawanya ya, mbok dikira intervensi terhadap pelaksanaan agama. Sebetulnya ini hanya mungkin perlu ya, ini ke semuanya saja, pembiasaan. Kalau sudah dibiasakan untuk hal-hal semacam itu, misalnya PHBI tingkat kabupaten mau pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri di alun-alun. Sebelumnya ada panitia yang itu melibatkan seluruh komponen agama-agama. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah adalah dilaksanakan oleh umat terkait. Kalau Islam berarti Idul Fitri yang lakoni sholat umat Islam. Tapi yang jaga parkir, mungkin juga yang apa namanya,
mengawasi peredaran infak atau yang menjadi pengawas dari pelaksanaan ibadah, boleh-boleh saja dari non-Muslim sehingga mereka di samping pembiasaan eh, terhadap pelaksanaan ibadah juga adalah menjadi satu bangunan di mana ada terjadi moderasi beragama, ada toleransi antar umat beragama. Di situ eh, perlu pembiasaan. Nah, kita kadang-kadang kalau Natal misalnya panitianya hanya dari eh, umat Kristiani saja, sehingga kita semuanya itu tidak bisa terlibat dan kurang merasakan terhadap kebutuhan dari mereka, khususnya pada hal-hal yang sifatnya sosial ya, bukan sifatnya ibadah. Kayak gitulah kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yai. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi atau menanyakan terkait rahmatan lil alamin? Jika tidak, kita bisa bacakan lagi Pak Yai. Bacakan lagi pertanyaan di kolom chat room. Di sini ada pertanyaan, bagaimana status akidah kita menghadiri acara masyarakat sekitar yang di dalamnya ada ritual yang kita curigai mengarah kepada kemusyrikan. Dan jika tidak hadir, kita dicap sebagai warga yang tidak toleran. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Ini saya kira bagian dari pelajaran Bang Naif ini ya, yaitu bagaimana bisa menerima penerimaan terhadap budaya ya. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat dan itu tidak semuanya bermula dari Islam. Tetapi bahwa akar-akar budaya ini jauh lebih ada dulu daripada Islam. Sehingga kita umat Islam pemeluknya tentunya juga ikut ya ketika misalnya ada pelaksanaan tertentu diundang. Lagi-lagi Al-Quran menyatakan ketika dengan non-Muslim ada lakum dinukum waliyadin. Tetapi di dalam intern umat Islam sendiri ada lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan bagi kalian, bagi kamu sekalian, amal kamu sekalian. Sehingga di sini ketika tidak kemudian kita melaksanakannya apa yang terjadi ritual di situ, ya selamat-selamat saja lah akidahnya. Tapi kalau kita sudah mengikuti, saya kira bisa dipahami mana yang disebut mengikuti, mana yang tidak, kayak gitu ya. Kalau kemudian hadir, contohnya misalnya Natalan umpamanya, kemudian di situ kita ikut membaca teks-teks kitab yang mereka baca. Ini bagian sudah mengikuti ibadah. Tapi kalau sekedar parkir, sekedar mengamankan, duduk di situ, kemudian ada kawan kita yang sedang ibadah, ini kan tidak apa namanya mengganggu terhadap akidah kita. Termasuk juga kayak misalnya khususnya kayak di Indonesia banyak sekali misalnya perayaan-perayaan tentang eh, sedekah laut misalnya atau sedekah bumi. Ya, bagaimana di situ ada pemisahan di dalam hati kita bahwa kita tidak ikut atau tidak sedang menyembah selain Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan moderasi beragama itu bagaimana adalah menerima terhadap budaya lokal ya. Karena budaya lokal itu jauh lebih ada dulu ketimbang Islam. Ya, Islam baru masuk setelah budaya-budaya itu mengakar jauh di masyarakat. Nah, bagaimana tidak terjadi konfrontasi antara term Islam dan kemudian budaya yang ada di masyarakat. Itu lagi-lagi adalah kembali kepada praktek. Jadi kita kalau sekedar hadir, kemudian nonton, kemudian apa namanya sebagai objek wisata misalnya, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah peribadahannya lah baru itu bermasalah tentang
akidah kita. Kiranya begitu. Terima kasih Mbak Aim. Terima kasih Pak Yai. Ini ada Pak Ahyar yang raise hand. Mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya, Pak. Belum diaktifkan, Pak. Silakan Pak, dihidupkan dulu Pak mikrofonnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penyuluh agama Islam P3K dari Kabupaten Merangin. Ini ingin menanyakan bahwa bagaimana sekiranya kita sholat berjamaah di musola atau di masjid, kemudian jamaah meminta untuk menggunakan alat pengeras suara di keluar. Sedangkan di lingkungan kita ada orang yang non-muslim tinggal di sekitar lingkungan musola kita. Jadi antara mengikuti keinginan jamaah atau bertoleransi dengan yang non-muslim ini, Pak, kami masih agak bingung ini masalahnya. Ya. Cukup Pak, mungkin langsung dijawab. Ya, terima kasih Mbak Aim. Jadi yang berkepentingan untuk mendengarkan itu kan sebetulnya jamaah itu sendiri. Sehingga kenapa kemudian berdasarkan SE nomor 5 tahun 2022 itu, bagaimana ada ketika pengeras suara keluar itu ada ukurannya, ya. Terus kemudian kalau setelah pelaksanaan adzan misalnya, itu untuk soalnya adalah menggunakan suara dalam. Itu baik untuk puji-pujian misalnya, atau untuk zikir, atau untuk membaca bacaan sholat. Itu karena yang terpenting untuk kita kan sebetulnya yang jamaah itu. Kalau sementara kepada luar, pada pihak luar, ya kan mereka non muslim ya, sehingga tidak berkepentingan dengan perlu adanya mendengarkan bacaan-bacaan Fatihahnya itu. Nah, bagaimana kemudian memahamkan ini kepada jamaah agar sebetulnya kepentingan kita adalah kepentingan kepada jamaah yang ada di dalam, sehingga yang dibutuhkan yang mestinya adalah son-son dalam ya, kalau istilah kita adalah salonnya itu, pakai salon-salon dalam sudah cukup. Ini adalah yang digagas oleh Kementerian Agama melalui SE-nya di nomor 5 tahun 2022 adalah di dalam rangka juga menawarkan rahmatan lil alamin ke tengah pluralitas dari masyarakat yang ada, sehingga tidak semuanya muslim yang suka dengan bacaan Quran, tetapi juga di lingkungan ada yang tidak suka terhadap bacaan itu. Maka kemudian pertama untuk yang keluar adalah dikecilkan. Yang kedua adalah ketika yang butuh itu dalam saja ya hanya cukup menggunakan suara dalam. Ini sudah rahmatan lil alamin ini. Ya, jadi itu bainana wa bainakum sudah merupakan, kalau istilahnya itu ada tarik ulur ya. Jadi ada yang sebelah sana dikencengin, adalah sebenarnya dikendorin, itu supaya ada tengah-tengah. Tengah-tengah di antaranya adalah semacam itu. Ketika kemudian jamaah menuntut bahwa itu harus keras, ya dipahamkan kepada mereka bahwa yang butuh untuk mendengarkan itu adalah kita sebetulnya yang ada di dalam masjid itu. Sehingga cukuplah dengan menggunakan suara dalam. Kiranya begitu. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ahyar. Terima kasih Pak Yai. Bagaimana Pak Ahyar? Apakah ada tanggapan atau cukup? Cukup ya. Ada lagi atau kita bacakan satu lagi Pak Yai ya
untuk pertanyaan dari kolom chat room. Itu Ya. bagaimana cara menjawab ketika ada keluarga non-muslim yang menyapa dengan ucapan Assalamualaikum. Bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Itu kan ada ya di ajaran kita. Ajaran kita itu, saya pernah ngaji bahwa ketika sesama muslim ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Assalamualaikum. Tapi ketika dengan non-muslim ya, itu juga disampaikan hanya waalaikum, hanya atas kalian semua. Maksudnya kalian semua dalam hal ini adalah ya apa sajalah, tapi untuk kalian semua. Hanya di situ memang ya tidak disebutkan dengan assalam dengan warahmatullah, tetapi jawab assalamualaikum. Ketika ada non muslim misalnya mulai berpidato dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab untuk dengan waalaikum, hanya dengan waalaikum. Sehingga ketika dengan muslim dikumpliti dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dengan non muslim hanya waalaikum. Ini yang disampaikan oleh para guru-guru kita kepada kita adalah semacam itu. Tapi tidak kemudian diam atau tidak menjawab. Dia menjawab, hanya jawabnya waalaikum. Dan pada dasarnya ketika kita sholat ya, sudah selesai sholatnya, kemudian kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa keselamatan atas kamu sekalian. Kamu sekalian umat Islam yang ikut berjamaah, kamu sekalian yang tidak berjamaah, umat Islam juga. Kemudian juga kamu sekalian, baik yang muslim maupun non-muslim juga ikut kena dari ucapan salam orang sholat ini. Karena kemudian tatanan sosial yang terbangun oleh umat Islam itu sendiri dengan salamnya, dengan rahmahnya, maka kemudian ada pengaruhnya juga kepada yang lain, dan ini adalah merupakan waalaikum tadi itu. Di waalaikum itu sampai dengan ke situ juga merupakan satu buah hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aim. Terima kasih banyak Pak Yai. Mungkin di sini ada tambahan materi dari Pak Kasubtim ya. Kita belum mendengarkan dari Pak Kasubtim. Monggo Pak Kasubtim. Sampaikan juga tentang CAT itu. Boleh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya belajar dari semuanya di sini. Jadi mohon maaf masih banyak belajar lah dari teman-teman sekalian. Jadi perlu dipahami bahwa sesuai dengan temanya rahmatan lil alamin, sebenarnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, terkait tadi banyak pertanyaan, misalnya bagaimana sikap kita memilih pemimpin non-muslim, atau bagaimana kita mengucapkan salam kepada yang bukan muslim, itu kan sudah jelas ya di agama kita bahwa sudah ada aturannya. Tapi kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, ya sudah harus tahu terhadap itu. Kita sudah ada masing-masing bagiannya. Jadi sama seperti yang Pak Lukman bilang bahwa Pak Lukman Hakim saya bilang begini di cuitan yang terbaru. Silahkan teman-teman mengucapkan salam kepada non-muslim, atau silahkan juga tidak mengucapkan salam. Tapi bagi yang tidak mengucapkan salam, jangan mempengaruhi orang lain untuk mengucapkan salam, gitu ya. Jadi kembali ke masing-masingnya bahwa semua sudah ada koridornya, semua sudah ada dalam pakemnya. Jadi kita kembali ke niat kita masing-masing. Kayaknya itu aja Mbak Im, Mas Narsun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasubtim. Terkait CAT ya, besok Jawa Tengah ya.
Jawa Tengah ya. Ya, jadi CAT PNS ini kami lakukan pertama untuk mengukur sejauh mana kinerja teman-teman penyuluh agama Islam ya, baik yang PNS, non PNS maupun P3K-nya. Nah, dari hasil itu tadi akan terukur misalnya sudah kayak narsum ini kan sudah 4C. Tapi kalau misalnya kerjaannya cuma ngambil-ngambil yang 3B kan ketahuan tuh ya, jadi kan nggak mungkin gitu lah. Makanya kita ukur dengan kinerja seperti itu. Nah, untuk yang PAH, kalau misalnya nanti hasilnya baik, ya kan kami itu berasumsi bahwa negara tidak akan membuat kembali pengangguran gitu ya. Jadi kami berharap semoga walaupun di Desember ini pemerintah bilang tidak lagi honorer, tapi kami berkeyakinan bahwa negara tidak akan menambah lagi pengangguran. Jadi dengan CAT itulah tadi evaluasinya ya teman-teman yang PAH, semoga bisa dilanjutkan kembali di 2025 gitu sih. Terima kasih Terus banyak terkait Pak dengan yang Kasudin. tidak bisa save gimana itu? Bukan tidak bisa save ya, jadi memang trafficnya terlalu tinggi. Jadi begitu sudah klik yakin, walaupun dia muter-muter, terusin aja. Kalau misalnya memang nggak ya waktunya habis, bawa pulang aja. Begitu ada berhasil simpan baru ditutup. Gitu. Jadi nggak apa-apa, karena traffic jamnya terlalu banyak. Jadi walaupun muter-muter tungguin aja sampai ada tulisan berhasil disimpan. Gitu. Ya. Terus bagi yang tidak login gimana juga? Ada juga. Kenapa nggak bisa login? Ada juga itu di grup-grup itu ada bahwa ini sudah 1 jam lebih muter nggak bisa login. Itu di refresh aja. Jadi kalau terkendala hubungin aja admin kabupaten kotanya. Kan ada di forum EPA, jadi dia akan terus updating gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kasudin. Itu nanti dulu lagi aja ya. Ntar narasumber jenengan masa saya. Ya, boleh. Untuk peserta jangan lupa untuk isi link daftar hadirnya. Silakan, sudah ada di grup menambahkan Mbak moderator di room chatnya. Mungkin di sini saya akan sedikit ya, karena konsep rahmatan lil alamin ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia. Konsep ini menggarisbawahi bahwa utamanya Islam itu adalah sebagai agama yang membawa kasih sayang yang universal. Mungkin di sini bisa kita berikan close statement bahwa konsep rahmatan lil alamin bukanlah sekedar retorika teologis, melainkan sebuah komitmen transformatif untuk menghadirkan rahmat Allah dalam setiap dimensi kehidupan kita, bahwa di dalam kegiatan kita pada malam hari ini kita telah mengupas secara mendalam. Tadi disebutkan bahwa tidak hanya konsep rahmatan lil alamin sebagai makna retorika ataupun makna memang benar-benar rahmatan lil alamin, tetapi di dalam praktek di kehidupan sehari-hari pun tadi sudah kita bahas tentang spirit kasih sayang universal ini mampu menjadi solusi konkret dalam menjembatani perbedaan, mengatasi konflik, dan membangun peradaban yang lebih bermanfaat. Maka mari kita tidak hanya sekedar memahami, tetapi menginternalisasi dan mengaktualisasikan semangat rahmatan lil alamin dalam setiap nafas dan langkah kita. Jadikanlah kasih sayang sebagai bahasa universal, toleransi sebagai cara pandang, dan kebaikan sebagai metode utama dalam berinteraksi dengan seluruh makhluk. Statement penutup ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang kita untuk menghadirkan rahmat Allah dalam setiap detak nadi kehidupan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang penuh berkah dan kewajiban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ada sesi foto bareng nggak? Foto bareng dong. Bisa nggak, moderator? Kita foto bareng tuh. Bisa kan ya? Pasti ada. Mantap. Itu Bib Naif mungkin menambah itu. Iya. Boleh. Sesi foto bareng pasti ada. Boleh izin menambahkan Bang Naif, Bang Heru. Tuh, monggo tuh Pak Kasih itu mau nambahan ya, monggo. Mungkin
Di sini saya tutup. Baim ada mau nambahkan tuh. Ada Pak Syafaat, ada Pak Syafaat. Ya, Oh izin. boleh, monggo Pak. Mohon izin Pak Kiai, Kang Naib, Bang Moderator, Kang Heru, Kang Subdim, dan Kang Subdit. Ada dua pertanyaan yang mungkin tak ingin sedikit tak respon. Satu terkait dengan nikah beda agama, dan kemudian yang kedua terkait dengan kepemimpinan yang non-Muslim. Untuk yang pertama, konteksnya kita merujuk kepada undang-undang perkawinan, karena mungkin kita konteksnya di Indonesia, maka kita merujuk ke regulasi. Kira-kira itu di situ ada konteks definisi ini, perkawinan campuran. Maka referensinya jelas di situ. Tentu referensi dan definisi tentang perkawinan campuran di tahun 74 itu memiliki makna bahwa non-Muslim dengan Islam itu tidak bisa gitu kira-kira. Walaupun sebenarnya, nikah campuran dalam definisi di Undang-Undang 74 itu antar negara Indonesia dengan warga negara asing. Dan dijelaskan juga kalau nikah beda agama di dalam Undang-Undang 74 itu tidak diperkenankan dan tidak bisa dicatatkan di KUA, melainkan mungkin ada solusi di dalam konstitusi kita, mungkin di Dukcapil dan seterusnya. Namun dalam konteks sejarah, sebelum Undang-Undang tahun 74 itu lahir, definisi perkawinan campuran itu memiliki makna dua. Satu, pernikahan antar agama, yang kedua antar negara. Tapi memang untuk temuan data saya ini harus diuji dalam referensi sejarah pencatatan perkawinan di kita. Untuk kepemimpinan dalam Islam, mungkin teman-teman dan kita semua sangat memahami bahwa konstruk kepemimpinan itu masuk dalam konstruk siasat, dan kita sangat sadar betul bahwa model kepemimpinan baik dari tingkat pusat, presiden, kemudian dari gubernur, provinsi, kabupaten sampai tingkat desa, kita sadar bahwa proyek siasah dalam konstruk negara kita ini modelnya baru belakangan gitu. Dan kalau kita merujuk ke negara-negara lain atau di dunia, maka sistem politik dalam hal pemilihan kepemimpinan itu baru mulai setelah era kerajaan selesai. Jadi baru abad 19 atau abad 20. Dan dalam konteks Islam selama 1400 tahun, dalam model kepemimpinan dalam Islam itu kan selalu berdasarkan sistem kerajaan dan seterusnya, mulai dari Khulafaur Rasyidin yang mungkin bukan dalam sistem kerajaan, tapi setelahnya itu adalah sistem kerajaan hingga zaman Turki Utsmani. Artinya belum ada jejak historis tentang bagaimana kepemimpinan itu dibuka secara demokratis, dan kita sadar betul bahwa model demokrasi yang memberikan model politik bahwa satu orang memiliki satu suara dan setiap orang boleh memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri, itu konsepnya masuk dalam konteks negara modern. Artinya, dan ini masuk dalam konstruk ijtihad. Dan kita tentu saja mau tidak mau ketika kita ingin mencari nilai dasar ajaran value keislaman, kita tentu merujuk kepada ayat Al-Quran. Tapi dalam konstruk sosiologis dan politik itu secara historis itu memang konsep yang masih sangat baru. Tapi untuk nilai-nilainya mungkin kita bisa dapatkan dalam tafsir tentang ayat-ayat kepemimpinan dalam Al-Quran. Dan tentu saja ketika kita berbicara tafsir, maknanya tidak tunggal dan dia akan sangat variatif. Itu aja, makasih. Terima kasih tambahannya. Silakan, monggo Pak Yai. Saya menjawab. Iya Pak Yai, monggo silakan. Saya kira tadi merupakan tambahan dari itu, jadi saya tidak perlu menjawab ya. Memang seperti yang disebutkan tadi itu, bahwa perkembangan-perkembangan khususnya adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, ini setelah kemerdekaan dan menjadi undang-undang yang resmi. Memang yang dimaksud beda agama itu ya memang beda agama, artinya Muslim dengan non-Muslim tidak bisa dinikahkan. Jadi pernikahan itu adalah hanya satu agama, Islam dengan Islam atau Kristen dengan Kristen, di mana Kristen tempatnya adalah di Dukcapil, kalau Islam di nanti menjadi tempat untuk
pencatatan nikah seluruh agama-agama. Tetapi bahwa yang dimaksud nikah beda agama adalah ya betul-betul beda agama, bukan karena campuran itu maksudnya perkawinan yang antar agama ya, tidak diperbolehkan. Tetapi boleh-boleh saja ketika misalnya orang Islam Indonesia menikah dengan orang Islam Belanda misalnya. Boleh saja. Terus kemudian bahwa ketika tadi disampaikan bahwa soal kepemimpinan adalah merupakan satu yang modern, terus karena ketika misalnya di kita diperkenalkan dengan adanya Turki Utsmani ya, model-model kepemimpinan atau bentuk negara atau pemerintahan yang republik, dan yang kita yang termasuk ikut yang ini yang republik, sehingga ketika itu maka kemudian ketika memilih kepada model-model yang modern, maka disitulah kemudian akan lahir wa amruhum syuro bainahum ya. Masalah kamu dimusyawarahkan di intern kamu sekalian, dalam konteks ini adalah bisa pemilu, bisa pilkada. Dan ini kalau sudah pemilu dan pilkada ya, itu ya di situ sudah campur baur. Karena amruhum dimaksud di situ kemudian adalah warga. Warga itu yang memilih dengan pemilu atau pilkada. Ya akan terserah kepada mereka siapa yang kemudian berpengaruh, dan ada stigma pula bahwa nanti yang akan menang adalah yang banyak duitnya gitu. Sehingga ya nanti akan kembali kepada mereka yang banyak duitnya meskipun kemudian adalah non muslim. Jadi kalau kita uh, uh, tadi ya tarik ulurnya itu, kalau kita ngugemi yang muslim kemudian jadi kalah malah tidak bisa titip misi, maka kemudian bisa saja yang non muslim ramai tetapi kita bisa titip uh, misi. Paling tidak ya apa term-term apalah, misalnya kayak perda tentang miras misalnya, yang menggagas kan tidak saja umat Islam di situ di dewan, tetapi bahwa spirit larangan tentang adanya miras itu salah satunya adalah juga dari agama Islam, itulah namanya siasah atau kepemimpinan. Terima kasih atas masukannya, atas juga tanggapannya yang ini juga termasuk yang melengkapi kekurangan saya di dalam penelitian ini, termasuknya adalah sisi-sisi itu. Terima kasih sekali. Kembali kepada Mbak Im. Baik, untuk yang lain apa sudah cukup? Soalnya tadi udah nutup atau masih ada yang mau ditanggapi atau menambahkan lagi? Sudah minta foto bareng tadi. Iya, sudah mau minta foto bareng. Cukup kayaknya mau ngerjain CAT, nanti dimarahi Kang Hersus. Kita harus belajar ya, sinau CAT-nya belum. Iya. Pertanyaan gampang kok. Pertanyaan gampang. Yang paling susah tuh cuman siapakah nama tetangga Rasulullah 3 rumah ke belakang, itu paling susah. Janda. Boleh ada bocoran? Jawabannya yang paling sulit itu. Nah, Itu soalnya sepertinya dibuat untuk biar tidak ada nilai sempurna. Oh enggak, karena kesempurnaan milik Allah dan Andra and the Backbone kan. Benar. Mantap. Itu dia. Semangat, pokoknya semangat yang belum CAT, semangat. Ya, oke. Boleh siapa yang bisa foto bareng, sesi foto bareng? Ya. Baik teman-teman, sudah ditutup. Yang bersedia menyalakan kamera silahkan. Kita ada 4 sesi ini untuk berfoto. Saya ambil dulu yang untuk sesi pertama. 1, 2, 3. Untuk sesi kedua 1, 2, 3.
Sesi ketiga, 1, 2, 3. Sesi keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Kirim di terima grup, kasih Mas. banyak Ya, Bang Pak. Naif. Oke, Terima pasti kasih dikirim. Orang banyak Bang Gorontalo sudah Suki. muncul. Terima kasih banyak Luar. Bang Apa kabar Bu Fatma, Bu Doktor? Tersun. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua di seluruh Indonesia, dari Gorontalo, Lampung, dari Jakarta, dari Bekasi, ini dari Iya, Pak mana-mana. Doktor. Jambi. Dari Jambi, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ada Ini Merangin tadi. penting saya Salam kira ini Vera perlu dari untuk Merangin. diundang Salam dari lagi ini. Merangin. Dari Merangin, Pak. Ya, Jambi. salam Salam Akhir Jambi. buat Mbak Vera ya. Mbak Vera kan admin BI Merangin ya, Ya, Vera. Salam. ya, Ustaz. Dulu. Ada permintaan khusus nggak sama Katim itu? Katim Tandai yang hadir di website di Iya. Zoom ini. Terus Nih, Katim. besok pagi kita ke Tim. Amin. Apa kabar? Insya Allah besok kami ke Sragen, Pak dari Sragen Hertus. ke Tegal. Salam Pak Hertus. Semoga sehat selalu, Pak Yai. Alhamdulillah. Amin. Pak Naim, apa kabar? Baik. Ya udah tutup dulu, ntar kita ngobrol di mana gitu. Ini tutup dulu, nggak enak aja. Ini sudah ditutup ini. Baik. Oke, nanti saya share link YouTube-nya ya, teman-teman. Oke, baik. Izin saya close ya. Ya. Oke, Bang Naim. ya, sehat semua. Terima kasih.